Waktu saya pertama kali bertobat, Gilbert berkata sama saya, kamu harus sekolah Alkitab. Aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Wah, saya pikir, ya udah, saya sekolah Alkitab. Saya berpikir, sekolah Alkitab itu sekolah para malaikat. Karena saya kan dulu bekas pertapa, hanya Jopo Montro. Nah, tiba-tiba disuruh sekolah Alkitab. Nah, saya kira sekolah Alkitab itu sama dengan pertapaan saya dulu. Nah, saya kira sekolah Alkitab itu semua haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya masuk sekolah Alkitab. Hari pertama, sandal hilang. Saya berpikir, kalau ini rencana Tuhan, kenapa saya dikasih tempat sekolah sialan ini? Saya angkat koper, minggat. Waktu saya minggat, Tuhan bicara sama saya. Kembali kamu ke sekolah Alkitab, karena aku punya rencana dalam hidup kamu. Walaupun saya dongkol, saya ikut petunjuk Tuhan, balik lagi. Saya minggat sekolah Alkitab itu 3-4 kali, kabur dari sekolah. Waktu doa makan, maka kalau doa makan serahin saya, lebih profesional. Pasti cepat, padat, singkat, aminnya cepat. Kenapa? Waktu doa, Tuhan Yesus berkati makanan ini, buka mata, hilang semua. Makanya saya kalau doa selalu tangan saya gini. Kenapa? Sudah terlatih. Kenapa? Waktu sekolah Alkitab, lauknya hilang semua. Wah, saya pikir, wah ini kacau bener, ini sekolah. Dan apa yang terjadi? Ya udahlah, kalau ini memang panggilan Tuhan, saya ikuti aja. Kok rencana Tuhan, kenapa saya ditaruh di tempat seperti ini? Waktu itu tes berkhotbah. Wah, tes berkhotbah. Homiletik, hermeneutik, tafsir Alkitab. Guru saya sekolah gini. Daud, kamu khotbah bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Hanya modal suara lantang aja enggak tahu arahnya. Aduh, gimana ini? Waktu tes pujian penyembahan, wah nyanyi-nyanyi. Guru saya ngomong, suaramu hancur. Saya khotbah enggak bisa, nyanyi enggak bisa. Mungkin yang ketiga, ada peluang saya untuk sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu, bubar. Langsung saya berpikir, bagaimana masa depanku? Betul? Katanya rencana Tuhan memberikan masa depan. Apa masa depanku? Apa yang terjadi? Alkitab berkata, kalau engkau dalam kondisi seperti itu, carilah Tuhan. Maka engkau menemukan Tuhan. Saya cari Tuhan, berjam-jam berdoa 5-6 jam. Tiba-tiba ada suara. Daud, 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 Daud. Saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab, banyak yang sering ngerjain. Misalnya ada anak baru bertobat. Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Saya buka mata. Ya matanya gini. Saya lihat kanan kiri. Tuhan, kalau ini engkau bicaralah. Tiba-tiba saya lihat atap itu hilang. Yes. Yes. Daud, 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 Daud. Jutaan manusia sudah menantimu. Tuhan, aku tidak bisa nyanyi. Aku tidak bisa khotbah. Aku ngajar sekolah minggu bubar. Tidak ada masa depan untukku. Tuhan bicara sama saya. Aku tidak cari orang pandai. Dan tidak cari orang bodoh. Aku mencari orang yang mau kupakai. Tuhan,
Daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Sang Tuhan berkata sama saya, bangkit berdiri. Engkau akan kuajari 7 langkah api. Karena engkau akan disebut penginjil api. Bangkit berdiri, tangan saya gerak semua. Mulut saya langsung berbahasa lidah, teknik berkhotbah. Jadi saya langsung hari itu juga langsung bisa khotbah. Nah, saya turun dari tempat itu. Saya cerita sama teman saya, sama kepala asrama. Saya ketemu Tuhan sendiri. Jutaan manusia menanti saya berkhotbah. Kepala asrama ngomong, jadi yang teriak-teriak malam ini bikin orang susah tidur, itu kamu ya? Disetrap. Wah. Kenapa saya khotbah tidak mau pakai jas dan lengan panjang? Itu ada sejarahnya. Tuhan berjanji, jutaan manusia menantimu. Tiba-tiba saya dapat undangan khotbah yang pertama kali. Kaker Daud Tony. Kalau Tuhan berjanji jutaan, minimal sekali khotbah belajar ribuan. Betul? Saya pakai jas, pakai lengan panjang, pakai dasi. Begitu nyampe situ, yang datang 2 orang. 2 orang saja, 1 orang gila, 1 orang normal. Jadi kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Langsung jas tak buang sampai sekarang. Nah, saya jalanin. Tiba-tiba rektor panggil saya. Mau wisuda. Daud, ada apa tuh? Pak Pontas. Sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihanku, engkau kunyatakan lulus. Saya diwisuda. Saya senang sekali bisa ranking 4. Murid tinggal. Waktu wisuda. Mama saya tidak datang. Papa saya tidak datang. Adik saya tidak datang. Semua tidak datang. Ada apa ini? Saya pulang naik angkot. Sampai rumah. Papa saya dipecat. Adik saya dipecat. Kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Langsung saya bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Kalau rencana Tuhan, kenapa saya seperti ini? Tapi saya tahu, kalau saya stres, mereka stres, satu keluarga gila. Harus ada satu yang bangkit. Saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Lawat ya Tuhan. Waktu saya doa, ada suara. Daud, Daud, Daud. Ada apa Tuhan? Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Saya buka tangan saya. Ada plastik bekas gula. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa aku mau jadi pemulung? Tuhan bicara, dengan tanda inilah kamu akan menang. Shot, salib. Langsung saya nemui mama saya. Mama, aku mau kerja plastik. Tuhan bicara saya mau kerja plastik. Ingat, justru kadang sekitar kita
tidak mendukung kita. Mama saya ngomong apa? Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Kamu sekolah pun pupuk bawang. Lulusan. Memang saya tuh matematika sampai sekarang enggak ngerti. Tapi duit ngerti. Mama, tapi saya punya Tuhan. Berilah aku kesempatan untuk aku berdiri tegap dan aku maju tanpa menyesal. Mama saya kasih saya, Daud, ini uang 100.000 rupiah untuk kamu. Tahun 96. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Tapi kalau gagal, modal terakhir. Karena kamu anak bikin susah. Mah, aku kelilingan plastik. Perlu motor. Daud, ini ada motor Postwan. Kita sudah tidak bisa bayar kreditnya. Kamu yang lanjutin. Hah? Udah 100.000, bulan depan suruh bayar kredit. Saya berdoa. Uang 100.000 saya gembalong beli di toko kilat plastik. Dapat 25 kilo HD, saya masih ingat itu, kresek. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, tolonglah saya. Saya angkat plastik sendiri dan saya berdoa, apa yang harus saya lakukan? Ingat, apa yang dilakukan dengan doa, itu ada kekuatan. Tuhan bicara sama saya, pergi kamu ke satu tempat. Engkau akan ku ajari bekerja. Saya angkati plastik naik motor itu. Gimana Tuhan? Kamu jualan di tempat simbok-simbok itu. Naik itu motor, nawarin plastik ke simbok-simbok itu. Sehariannya untung 2.000, 3.000. Saya kumpulin. Tapi saya ingin sekolah. Saya sekolah. Mau sama kerja gitu. Saya sekolah teologi. Ikut ospek. Udah latihan ospek sama kerja nih Dada. Rektornya panggil saya. Daud, kamu dipecat dari ospek. Loh, Pak, saya akan beri saya kesempatan. Supaya saya sekolah tinggi teologi. Sama kerja. Rektornya ngomong apa? Kamu itu goblok. Di antara muridku, tidak ada segoblok kamu. Nanti bikin susah. Bikin kacau. Akhirnya, baik Pak Pontas. Jadi saya di tengah-tengah ospek dipecat. Bayangin. Baru nyoba sekolah. Setelah itu, saya tetap kelilingan plastik terus. Dari omset 25 kilo. Sampai 50 kilo, tak kelilingin terus. Untung 5.000, 6.000, 10.000, dari 5.000, 6.000, dari 25 kilo setengah kintal 1 kintal, 1 kintal setengah ton sampai puluhan ton, sampai jadi pabrik. Dengan tanda salib inilah kamu akan menang. Apa yang terjadi? Suatu kali, saya sudah tidak mau pelayanan lagi. Sudah dipanggil Tuhan, sudah malas. Tiba-tiba, saya ditelepon. Haleluya! Daud Tony, wakil saya. Daud, ingat saya? Gilbert, wah Gilbert lumayan dong. Ya, ada apa Pak Gilbert? Daud, kamu harus kembali pelayanan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Iya Pak Gilbert, saya baru mengalami kecelakaan motor dan saya hidup lagi. Tapi gimana saya memulai pelayanan? Karena saya sudah banyak megang nota daripada Alkitab.
Daud, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kamu ke Jakarta. Aduh, Jakarta. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memberi aku kesempatan untuk pelayanan ini, jadilah. Tapi kalau boleh, saya mikirkan lebih enak bisnis daripada pelayanan. Tapi karena yang minta si gendut ini, dah, saya harus berangkat. Dah. Saya tuh manusia hanya satu di Indonesia yang saya segenin. Hanya si gemuk itu aja. Kalau dia nelpon, dah saya langsung lakukan. Dah. Walaupun repot kayak apapun. Dah. Langsung sampai Jakarta. Haleluya! Daud! Ada apa? Yang saya khawatirkan satu aja. Dikirim sekolah lagi. Daud, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kamu khotbah, Daud. Kamu kesaksian. Pak Gilbert, aku udah lama ndak khotbah. Aku udah lama ndak ini. Daud, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tapi saya mau khotbah apa untuk memulainya? Karena taunya saya nota sekarang. Gini Daud, kamu taunya apa? Saya hanya tahu satu Pak Gilbert. Setan. Gilbert diam. Daud, ada seorang anak muda, semasa kecilnya, dia ingin mengetahui tentang virus. Dari kecil sampai muda, sampai besar, dia tekunin virus terus, sampai jadi profesor doktor virus. Kamu kan taunya setan. Udah kamu khotbah aja tentang setan terus. Tidak usah ke kanan, tidak usah ke kiri. Tapi pesan saya, jangan setelah itu kamu jadi setannya sendiri. Saya pegang Alkitab saya pegang Alkitab. Saya berdek gini, kenapa Dara? Apakah saya masih sanggup untuk membuka ayatnya, masih apa enggak? Gitu. Pak Gilbert, saya khotbah pakai ayat apa? Daud, tenang aja masalah ayat. Ini ayatnya, tinggal kamu ngoceh. Tinggal kamu ngomong aja. Kamu kesaksian, kasih ayat ini. Baik. Saya kesaksian, saya khotbah, yang ngasih ayat Gilbert. Kesaksian. Dah. Dalam hati saya berharap tidak ada kesempatan untuk khotbah lagi. Supaya saya balik bisnis. Cuan, cia, cao. Daripada pelayanan, thank you terus. Daud, sebelum pulang, kamu bikin buku dulu. Gimana cara bikin bukunya Pak Gilbert? Saya kan taunya nota. Ayat aja mbok kamu tolongin. Bagaimana bikin bukunya? Udahlah. Yang tadi kamu khotbah pakai ayat yang saya kasih, direkam udahan, kasihkan, tinggal dibikin buku, gitu aja susah. Ya udah, direkam, ditulis sama Yonatan Prawira. Judul bukunya Dunia Roh. Jadi, ini Pak Gilbert, dalam hati saya, supaya si gemuk ini tidak nanya-nanya terus. Tak kasih buku itu, saya pulang. Saya berharap jangan sampai dipanggil lagi. Tidak taunya sama temennya Pak Gilbert, dicetak, diterbitkan. Buku itu terjual 1 juta kopi. Mau tidak mau, saya harus mempertanggungjawabkan buku itu. Disuruhlah seminar di Pluit. Karena saya belum siap, kan belum tahu, kan direkam. Jadi dari pagi sampai malam, bajunya 1 tok. Di CD itu 1 tok bajunya. Nah, buku itu terkenal sampai Amerika, sampai berbagai tempat.
mau tidak mau, saya harus mempertanggungjawabkan buku itu. KKR, seminar KKR, seminar KKR. Tapi saya mikir ke pabrik plastik piye. Karena plastik tidak bisa ditinggal. Itu kan 3 shift, 24 jam. Sekali delpis tebel tipis, returnya berapa ton rugi. Waduh, disitulah bingung antara panggilan dan duit. Maka lebih baik dipanggil Tuhan itu waktu susah. Kenapa? Tidak langsung mikir, langsung jalan, betul? Tapi kalau dipanggil Tuhan, pas nggowo bawa duit banyak, mikir 10 kali. Betul? Antara panggilan dan duit. Betul? Aduh, gimana gini? Saya lihat, kalau saya jual pabrik ini, aku gimana? Karena pelayanan banyak proyek, thank you. Kalau pabrik tak lepas, gimana? Tidak lepas, gimana? Saya tidak ada utang bank. Saya rintis dengan 100.000 rupiah. Bingung saya. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, dalam hidup ini, apa yang harus aku lakukan? Aku udah bingung. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Jual pabrik. Oh, ini suara Tuhan atau suara setan gitu? Ini tak pabrik tak jual, gimana saya nanti? Dan Tuhan bicara sama saya, jual pabrik itu. Langsung saya lepas saham saya. Saya lepas saham saya semua, plek-plek. Saya berdoa, bawa uang berapa miliar. Bingung, duitnya tak gopo. Betul? Betul? Uang ini untuk apa? Tuhan bicara sama saya lagi. Belilah tanah di tempat yang kutunjukkan padamu. Sebanyak-banyaknya, pinggir jalan. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Tak dua lagi. Kutunjukkan tempat tanah yang kuberikan padamu. Belilah pinggir jalan semua. Berhari-hari saya bergumul. Ini benar enggak suara Tuhan? Kenapa? Tempat yang ditunjukkan itu banyak setannya, banyak rampoknya. Banyak setannya, banyak rampoknya. Dan tempat itu terkenal paling angker. Dan tempat itu penduduknya jarang. Pinggir kota Solo, daerah Boyolali. Sepi. Misalnya, tolong-tolong, enggak ada yang nolong. Tapi daripada saya bawa uang berapa miliar ini, bingung juga, betul? Dah, saya langsung beli tanah, pinggir jalan semua. Nah, pinggir jalan, uang habis, baru mikir untuk beli tanah semua. Mikir apa? Ngusir setannya. Itu setiap malam gendruwo, krocok-krocok kencing dah. Langsung saya usir setannya keluar. Di pohon sawo, gundul pringis, macam-macam dah. Bayangin tetangga saya itu apa? Kandang kebo, bayangin. Sampingnya kandang ayam. Nggak ada prospek tempat itu. Ya udah saya beli. Saya pelayanan. Terus saya pelayanan. Sampai saya pelayanan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Sampai saya khotbah di Amerika. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya sudah di Manhattan. Saya sudah 5-6 kali di Amerika. Hanya modal I not speak
English. Suatu kali saya di imigrasi. Ditanya, what is your name? No. Saya tahu, you crazy? Yes. Saya tidak tahu apa artinya waktu itu. Langsung, get out. Lolos. Karena yang imigrasinya pusing nanyain saya terus sejam. Ada yang pinter bahasa Inggris, weng, ditahan 6 jam malahan. Saya yang, mungkin dia pikir, ujung-ujungnya nanti juga pasti balik, siapa yang mau bisa dia bahasa apa gitu, bahasa Tarsan apa. Saya udah 5-6 kali di Amerika. Saya khotbah di New York, Boston, berbagai negara bagian. Saya khotbah ke Australia, khotbah ke Hong Kong, berbagai negara. Tuhan bicara sama saya, bukankah aku berfirman, jutaan manusia menantimu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba berapa tahun kemudian ada truk, bulldozer, traktor, kono bogi. Kok kayak truk besar gini kabeh lah di tempat saya. Nggak taunya apa? Mereka bikin jalan. Nggak taunya tempat saya itu dekat pintu tol. Pintu tol. Saya nyesel sekali. Kenapa beli nggak banyak sekalian? Saya beli itu dapat 30 sertifikat sampai itu. Pinggir-pinggir jalan itu. Nah, saya buka franchise Alfamart. Saya buka untuk bisnis-bisnis itu adalah saya bisnis tanah, kalau saya bisnis tanah. Nah, di situ saya lihat Tuhan itu baik. Orang rajin, orang pandai, lawannya satu, hoki. Betul? Tiba-tiba Pak Pontas panggil saya lagi. Daud, sini. Ini yang mencat saya nih. Kamu mau sekolah lagi enggak? Langsung dia ngomong gini, Daud, di antara semua mahasiswa sekolah Alkitab, mahasiswa S1, S2, tidak ada yang segoblok kamu. Tetapi di antara mereka tidak ada yang muncul sehebat kamu.